Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza hudurun al-kiram, kepada yang terhormat yang pertama yaitu adalah Al-Ustaz Al-Fadil Al-Mukarram Al-Muhtaram Fauzan. Mudah-mudahan insyaAllah menang di dunia, menang di akhirat. Menang dengan apa? Menang dengan 2 bini. Aminin Ustaz. Kalau antum tak mau, saya yang mau. Sesuai namanya, Fauzan. Fauzan artinya apa? Yaitu adalah kemenangan. Mudah-mudahan insya-Allah selalu menang dalam ibadah, selalu menang dalam insya-Allah rajin mengaji dan untuk mendidik anak kami insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kepada yang terhormat yaitu adalah para asatiz yang ada di sini. Lalu kemudian emak-emak, nenek-nenek, adik-adik, upin-ipin, semua yang ada di sini. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah. Umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat senang datang ke tempat ini. Meskipun saya datang awal, lebih duluan saya dibanding jamaah. Ada perasaan gimana gitu di hati saya. Kenapa saya datang duluan? Tapi alhamdulillah, ternyata ada hikmahnya. Kenapa saya itu sangat senang datang ke acara ini? Karena 2 hal. Yang pertama karena salawat. Masya Allah, tabarakallah. Salawat ini selalu menyenangkan hati. Lalu yang kedua yaitu adalah banyak cewek-cewek yang melihat saya kayak gini. Apa senang saya? Itu artinya bahwa saya ini memang ganteng, Masya Allah. Mudah-mudahan adik-adik yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang sama seperti saya. Tidak ada di dunia seperti saya, adanya cuma saya saja. Kalau ada yang mau, bolehlah. Tapi jangan nenek-nenek, mubadzir, tidak ada setrumnya. Yang masih muda saja saya terima. Tak harus hafal Quran, yang penting engkau menerima. Nah, kita mulai langsung saja. Karena waktu saya di sini itu terbatas. Karena saya mau pergi isi pengajian nanti asar, maka saya langsung masuk ke tema pengajian. Tema pengajian kita yaitu adalah tentang Al-Quran. Saya akan ringkaskan seringkas-ringkasnya, yang penting faham insyaAllah. Lalu kemudian sebelum saya mulai acara ini, saya sebelum menjadi seorang penceramah, dan saya dulu di Makkah sebagai dari tim hadrah juga di Makkah. Saya salah satu munsyid di rumah As-Sayyid Ahmad Alawi Al-Maliki Al-Hassani rahimahullah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa menuntut ilmu di sana. Alhamdulillah, saya lulusan sana, keluar dari sana, dan semua sifat-sifat yang baik saya ambil dari mereka. Supaya tempat kita, majelis kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bolehlah saya buka acara ini dengan sholawat dulu. Setelah itu langsung kita mulai dengan pengajian. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi ya nabi wa sallallahu
maka perlulah kita tahu apa yang disukai oleh Nabi, apa yang dicintai oleh Nabi, dan bagaimana sifat sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita suka dan cinta sama Nabi, perlulah kita tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah. Dan karena mengapa saya bermula dengan lagu ini, karena hati kita ini tercenderung sama orang yang kita sukai, tergantung yang kita suka. Kalau kita suka sama Nabi, maka kita akan belajar tentang sifatnya Nabi. Tapi kalau kita suka dengan Syahrukh, Amitabh Bachchan, pasti kita juga akan melantunkan lagu-lagunya. Hamko hami se chura lo, dil mein hari se dubha lo. Saya bisa jadi ustaz, bisa jadi penceramah, bisa jadi juga pengantin baru. Terserahlah, mau dipilih yang mana, bolehlah. Nah, lalu kemudian di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bunyinya kayak ini. Saya akan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Alah. Naikilah suaranya. Allah. Bisa? Siji lara telu. Belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terpaksa itu. Itu kerasukan setan. Pelan-pelan. Allah. Bahasa Sunda biasa wae. Biasa-biasa saja. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an. Aduh, terpaksa ya. Yang naik itu suaranya, bukan ini yang naik. Ini apa namanya? Nah, yang naik itu suaranya. Ulangi lagi. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an. Lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Bayangkan ibu, menantunya ibu macam sama seperti saya. Bahagia tidak? Suruh siapa milih menantu yang Fir'aun? Nah, gak apa-apa, jangan putus asa. Bisa dipilih saya lagi. Gak apa-apa. Kalau ada yang gadis, bolehlah. Tidak ada yang gadis, bolehlah. Janda-janda. Nah, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an. Andaikan Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran ini ke bumi atau ke gunung, apa yang terjadi? Lara'aitahu khashi'an. Artinya apa? Gunung aja yang mendengar Al-Quran bisa khusyuk, apalagi hantu, jin, apalagi manusia. Sekarang banyak orang yang tidak mau mendengar bacaan ayat Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan ibu, bayangkan pak, Nabi SAW ketika diusir dari Mekah menuju ke Taif dengan harapan beliau mau dakwah, mau mengajak orang sana masuk Islam. Ternyata orang Taif melempar Nabi dengan apa? Dengan batu. Lalu kemudian dengan apa? Dengan kata-kata yang kotor. Ditambah lagi dilempar Nabi SAW dengan apa? Yang lebih parah daripada batu dengan kata-kata yang kotor, yaitu adalah mereka melempar Nabi dengan eknya onta. Nah,
Ini dijadikan kayak bakso, lalu kemudian dilemparlah Nabi SAW. Bayangkan itu. Lalu kemudian beliau turunlah dari Taif, mau menuju ke mana? Mau menuju ke Makkah. Disitulah Nabi SAW berstandby di salah satu tempat, yaitu adalah Al-Jummaizah, bahasa Arabnya. Di situ ada masjid bernama Masjidul Jin. Disitulah Nabi SAW ngaji. Bayangkan, Nabi suaranya itu merdu sekali. Saking merdunya, ketika Nabi lagi ngaji, datanglah beberapa jin mendengar bacaan ayat Al-Quran, lalu mereka masuk Islam. Ada buktinya di dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya kayak gini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Lebih parah kalian daripada jin ya. Mana suaranya? Diulangi lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Nabi lagi ngaji macam kayak kita kini. Lagi ngaji SAW. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada beberapa kelompok jin mendengar bacaan ayat Al-Quran. Ketika mereka mendengar bacaan ayat Al-Quran, mereka berkata apa? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka berkata kayak gini, wow, amazing, oh my god. Itulah artinya ajaba, oh my god. Mereka masuk Islam dan beriman. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Sekarang banyak orang la ilaha illallah, sudah tidak mau hafal, tidak mau baca, tidak mau mendengar, tidak mau membantu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang tidak mau ngaji, tidak mau hafal, tidak mau baca, tidak mau mendengar, tidak mau membantu program-program menghafal Al-Quran, maka pilihlah yang kelima, yaitu adalah apa? Matilah. Mati. Itulah kata Nabi SAW. Kun aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban, wa la takun khamisan fatuhlak. Saya menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Yang mengajarkan saya bukan guru, bukan ustaz-ustaz. Enggak. Kami di Makkah tidak ada pondok pesantren, tapi pendidikannya lebih parah daripada pondok pesantren. Di sana ada pukulan, dan sampai sekarang masih ada pukulan. Dan salah satu guru ngaji di sana, yaitu adalah saya. Saya ini kalau ada laki-laki banyak cakap, banyak macam-macam, tak tutup kepalanya. Itu di Makkah. Kalau di sini tak boleh lah ustaz-ustaz memukul anak-anak, tak boleh. Langsung aja dicampakkan ke sungai. Banyak di sini sungai. Nah, bayangkan, jin mendengar bacaan ayat Al-Quran masuk Islam. Mereka dapat hidayah. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa lam nusyrika bi rabbina ahada. Dan mereka langsung bersembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang pertama yang saya harus sampaikan, kalau ingin lembut hatinya, ingin tidak banyak musuh di dunia ini, ingin lancar urusan, ingin mudah usaha, ingin bercahaya dimanapun berada engkau pergi, maka harus sering-sering membaca ayat-ayat Al-Quran. Dari Bengkulu, saya dari Jakarta menuju Bengkulu, turunlah di bandara. Saya sangka acaranya di kota, ternyata masuk ke pelosok. Ya Allah, untung acaranya siang, jadi nampak siapa yang cantik, siapa yang pura-pura cantik. Coba kalau acaranya malam, yang nampak cuma lipstiknya. Masya-Allah, subhanallah. Nyampailah sini, lalu kemudian saya dikasih makanan yang enak, semangka, jeruk, salak. Ini semua makanannya enak sekali, tapi lebih enak kalau dibungkus. Kalau faham alhamdulillah, kalau tidak faham innalillah. Nah, apa ini? Masya Allah, terima kasih atas perhatiannya. Tak minta, saya langsung dapat. Semoga insya Allah saya dapat istri orang sini. Yang
mengawinkan saya, bukan kalian. Kalian belajarlah dulu. Jangan enak-enak ikuti saya. Jangan. Nah, yang mengajarkan saya menghafal Al-Quran itu adalah ibu. Nah, pertanyaan saya kepada jemaah yang terhormat yang ada di sini. Kira-kira mulai mendidik anak itu dari sejak kapan? Ibu? Ibu? Pertanyaan saya. Kira-kira mulai mendidik anak dari sejak kapan? Dari sejak lahir? Dari sejak bikin? Bikin apa itu? Parah sekali ya tuh bilang bikin. Pak, kira-kira mulai mendidik anak dari sejak kapan, Pak? Hah? Dalam kandungan? Bapak cuma tahu bikin. Salah semua. Mulai mendidik anak dari sejak memilih istri. Kalau istrinya solehah, maka mesti anaknya soleh dengan soleha. Tapi kalau istrinya kadang soleha, kadang soleho, apa yang terjadi? Anaknya nanti kayak gini. Itu bukan pujian, itu namanya penghinaan. Itu namanya bahasa Arab jahil murakkab. Sudah jahil murakkab juga. La ilaha illallah. Kalau memuji Nabi, tak boleh engkau sambil joget-joget. Tak boleh. Jangan campur aduk. Nah, kalau istrinya soleha, mesti anaknya soleh dengan soleha. Buktinya siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ayahnya jahat, preman. Kalau bahasa Indonesia kurang ajar. Bayangkan anaknya mau istighfar untuk dia, la astaghfiranna lak. Apa kata ayahnya? La arjumanna, saya akan lempar kepala engkau. Jangan mendakwahi saya. Shh. Lalu apa? Gimana responnya Nabi Ibrahim SAW? Tetap mendoakan dua orang tuanya. Ayahnya jahat bernama Azar. Coba kita mendengarkan bacaan ayat Al-Quran ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Ayahnya jahat, kurang ajar, tapi ibunya solehah. Muncullah anak yang soleh bernama Nabi Ibrahim. Lihatlah kasus yang kedua, Nabi Nuh. Ayahnya bahasa Indonesia Kiai, Syekh, siapa lagi? Gus. Tapi ibunya soleho, bahasa Indonesianya. Muncullah anak yang durhaka. Siapa namanya? Kan'an. Nah, maka mulai mendidik anak itu dari sejak memilih istri. Waspada. Bapak-bapak yang sudah terlanjur lalu kemudian mendapat istri seperti istri Nabi Nuh, enggak apa-apa, kan masih ada kesempatan. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Enggak harus berkelahi balik ke rumah. Nah, ternyata anak saya itu tidak soleh karena engkau ini macam istri Nabi Nuh. Nah, kata istri, engkau macam Fir'aun. Tidak harus engkau ini berkelahi. Yang penting minta tolong. Mulai mendidik anak, yaitu adalah dari sejak memilih istri. Yang kedua, wa ayyuhsina ismahu wa adabahu. Abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu, minta tolong. Kalau punya anak, laki-laki maupun perempuan, anak itu jangan dikasih nama sembarangan. Ini banyak orang tua yang ngasih nama sembarangan terhadap anaknya. Siapa nama anaknya, Pak? Novi, Linovo, Enova. Apa artinya itu? Kasihlah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Nama yang paling baik yaitu adalah nama yang disenderkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Quddus, ya Salam,
bikin lomba dulu antara Upin Ipin, ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa yang hafal, dialah insya Allah yang akan mendapat tiket masuk surga. Menghafal al-asmaul husna ini seolah-olah man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghafal nama-nama Allah ini seolah-olah mendapat tiket untuk masuk surga. Kalau santri pasti hafal. Benar kan guys? Benar kan? Coba kita tes ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'min. Stop, masuklah ke surga. Amin. Sekarang bapak-bapak, tolong jangan memalukan saya. Minta tolong kerjasama. Walaupun tidak hafal, yang penting suaranya keluar. Suruh siapa mudah saya? Yuk, ya Allah ya. Ibu kedengaran tidak? Oh, ini apa? Mau jadi Nabi Musa? Ayo, jangan tersinggung. Sekarang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kalau tidak hafal, yang penting lipstiknya kelihatan. Kayak gini, Bu. Yuk dengan satu suara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'min. Masya Allah, masuklah ke surga. Nampaknya yang masuk surga saya, Upin Ipin, ibu-ibu, bapak-bapak entah masuk kemana saya. Suruh siapa tak hafal. Anaknya disuruh hafal, bapak tak hafal. Tak enak sekali. Orang tua juga harus hafal. Jangan disangka cuma hanya ada anak durhaka di dunia, ada juga orang tua yang durhaka. Dengarkanlah cerita ini. Suatu ketika datanglah bapak-bapak mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar masa-masa itu menjadi sebagai bupati. Datanglah bapak-bapak berkata, wahai Amirul Mukminin, anak saya ini tak mau mendengar ucapan saya. Gimana caranya? Wahai Amirul Mukminin, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau memang anak engkau ini tak mendengar ucapannya engkau, datangilah dia ke sini. Datangilah dia kemari. Sini bapak, sini ibu. Sini bapak, sini anak. Datanglah. Ketika anak tersebut datang, Sayyidina Umar bertanya, apakah benar ucapannya ayah engkau terhadap engkau bahwa engkau ini anak durhaka? Kata anak tersebut, ya wahai Amirul Mukminin, gimana saya mau dengar ucapannya dia, sedangkan dia tak ngasih kepada saya ibu yang baik, lalu nama yang tidak baik. Maka minta tolong bapak-bapak orang tua, pilihlah istri yang baik, lalu kemudian kasihlah nama yang baik. Yang ketiga, untuk tata cara mendidik anak, wa ayyu'allimahul kitab wal hikmah, ajarkanlah anaknya supaya dia menghafal Al-Quran. Wallahi billahi tallahi, tidak ada seorang yang hafal Al-Quran di dunia ini kehidupannya disia-siakan oleh Allah. Tidak ada. Selalu orang yang hafal Al-Quran sukses. Sukses dalam dunianya, sukses dalam usahanya, sukses dalam bertetangga, sukses juga, semua sukses. Tidak punya hutang, tidak punya musuh, tidak punya kredit, tidak punya semua. Rata-rata ustaz-ustaz yang hafal Al-Quran itu Masya Allah, selain punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya bini yang cantik Masya Allah. Selalu kayak gini, bahkan bisa nambah lagi. Benar kan Ustaz? Antum senyum-senyum. Nanti antum malu. Kenapa antum mendatangi anaknya ke sini? Ada kiriman dari sana. Takut berarti antum. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada yang tua. Nah, wa ayyu'allimahul kitab wal hikmah, yang mengajarkan saya menghafal Al-Quran, mengajarkan saya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, yang itu adalah ibu saya. Ibu saya tak hafal, ayah saya tak hafal 30 juz. Mereka hafal sekitar 20 juz, 17 juz, 18 juz lah. Bacalah kayak itu. Bayangkan ibu,
Ibu saya, alhamdulillah, masya Allah, panjang umur, banyak amal. Amin. Kami 10 bersaudara. 10 Pak. Ahli ibadah Pak. Ahli ibadah malam. Bapak berapa? 5. Tak kuat. 10. Saya nomor yang ketiga. Semua anak-anak ayah saya itu hafal Quran. Saya cerita ini kepada orang tua yang ada di sini bukan untuk supaya engkau memuji saya. Saya tak gila pujian. Buktinya saya tak minta kursi dikasih. Sekarang banyak gila pujian. Dia cari kursi tak dapat. Saya tak cari dapat. Bahkan kursinya terlalu gede, masya Allah. Ini cukup untuk 2 orang. Untuk pasangan saya nanti, insya Allah. Minta tolong Ustaz Fauzan, jangan disangka saya ini cuma hanya untuk isi kajian. Bisa untuk isi kajian, bisa diundang untuk makan, bisa diundang untuk juga menjadi pengantin baru. Bisa saya, asal dia mau. Tapi jangan nenek-nenek. Nah, yang mengajarkan saya itu adalah ibu saya. Ibu saya sambil masak dia ngaji kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Sambil masak dia ngaji. Ibu-ibu zaman dulu macam kayak gini. Kalau tidak ngaji sambil masak mereka itu berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Itu ibu-ibu zaman dulu. Makanya orang-orang zaman dulu itu anak-anaknya menjadi alim ulama. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang, mana HP saya? Ibu-ibu zaman sekarang, HP di sini, lalu dia kayak gini. Silakan guys. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diskon pun banyak. Antum rekam, masya Allah. Oh ini Bapak Dewan, masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Jangan lupa untuk kirim ya. Kalau antum rezeki banyak tak kirim, saya cabut doa itu. Bercanda. Suruh siapa undang Ustaz muda. Kalau Ustaz muda macam kayak gini. Kalau Ustaz tua serius pasti. Benar kan Ibu? Ibu mau yang serius apa mau yang lucu-lucu? Ibu kalau lihat saya biasa-biasa saja kayak gini, jangan gini. Batal untuk saya nanti. Nah, ibu-ibu zaman dulu macam kayak gini, mereka itu sambil masak ngaji, sambil masak itu sholawat. Sekarang kita sambil masak nyanyi lagu TikTok, sikok bagi dong. Benar kan Ibu? Atau sambil masak kayak gini, kita bikin romantis. Kok bisa saya tahu? Karena yang nonton live TikToknya saya. Makanya adik-adik ibu-ibu yang ada di sini yang punya Instagram, kilogram, TikTok, follow lah saya. Nama saya di Instagram Abdul Basit _Musfi. Bukan mus. Nama saya Musfi. Abdul Basit _Mus. Itu di Instagram, di search. Kalau muncul, alhamdulillah. Kalau tidak muncul, berarti paket internet habis. Nah, lebih ngaruh pendidikan pondok pesantren apa pendidikan orang tua? Pondok pesantren lebih ngaruh pendidikan 2 orang tua dibanding pondok pesantren. Mengapa? Kita anak-anak upin-ipin ini tergantung 2 orang tua. Kalau orang tua soleh, kita soleh. Tanyalah mereka. Wallahi, senakal-nakal anak. Kalau orang tua tak rokok, dia malu rokok depan anak, depan orang tua. Kok bisa saya ceritakan kayak ini? Karena saya dulu macam kayak ini. Ayah saya tak rokok, saya dulu pernah rokok.
Saya dulu ketua geng di Mekah. Ketua geng, saya mengajak anak-anak, yuk kita main, yuk kita bawa motor, yuk kita ini. Makanya nih dari sini sampai sini. Di sini ada tanda cinta, tanda jatuh dari motor saya. Ketua geng saya. Dari situ saya dapat hidayah. Setelah saya jatuh, lalu kemudian dari situ saya sadar diri bahwa memang kalau orang tua soleh, anak juga akan ada rasa malu terhadap orang tuanya. Maka pesan saya kepada dua orang tua, kasihlah contoh yang terbaik terhadap anak. Jangan di sini pendidikannya bagus, diajarkan tutup auratnya, tutup ini, jagalah ini, sampai rumah lalu kemudian ternyata ibunya solehoh. Banyak macam kayak gini. Benar kan ibu? Di pengajian, masya Allah, solehoh sekali, solehoh. Tapi balik dari pengajian ini solehoh. Nah, maka minta tolong jadilah orang tua yang ngasih pendidikan yang terbaik. Wallahi tidak ada kehidupan orang yang selalu ngaji Al-Quran disia-siakan oleh Allah. Tak ada. Maka kalau ingin cepat hafal Al-Quran, yang pertama yaitu adalah dua orang tua harus ada waktu untuk anak. Ayah saya bukan guru ngaji, beliau sales manager Hotel Anjum di Mekah. Semua orang yang pernah ke Mekah tahu Hotel Anjum 5 star, bukan 3, 5 star. Beliau manajer, tapi beliau setelah balik dari pekerjaan, dari maghrib ke isya, beliau matikan HP. Ini dimatikan. Lalu beliau mengumpulkan anaknya macam kayak ini. Sini nak, sini. Matikanlah HP, tutuplah pintu, mati semua. Sinilah kemari. Buka Al-Quran. Lalu beliau baca kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tua zaman sekarang sangka pendidik anak itu cuma hanya diantar ke pondok pesantren lalu angkat tangan. Bukan kayak gitu tata cara mendidik anak. Harus ada perhatian dari dua orang tua. Sampai mana hafalannya, cita-citanya apa, mau jadi apa. Masya Allah, tanyalah, berdialoglah engkau sama anak-anaknya. Kalau tidak percaya sama saya, tanyalah mereka. Adik-adik yang ada di sini, dek, adik, adik dapat perhatian dari dua orang tua tidak? Tak bersuara mereka. Ini mati apa hidup? Tak tolong, tanyalah mereka, duduklah sama mereka, ngajilah sama mereka. Jangan cuma ini dikasih, apa yang dikasih, makan dikasih, pakaian dikasih. Mana pernah ngaji sama anak? Ngajilah sama anak dari maghrib ke isya, itu terpengaruh loh. Saya ini bisa jadi penceramah macam kayak gini karena ayah saya yang selalu dulu menceramahi saya. Maka saya ceramahi jemaah sekalian. Nah, minta tolong, jadilah contoh yang terbaik untuk anak. Masya Allah, tabarakallah. Ini mobil datang dari mana ini? Ini bawa barang apa bawa manusia? Oh, bawa jemaah. Datang dari mana? Antum jemaahnya banyak sekali, Masya Allah. Layak antum jadi bupati. Tak harus engkau cari nama, tak harus antum cari suara, sudah dapat, Masya Allah. Nah, wa yu'allimahul kitab wal hikmah. Ajarkan anaknya untuk menghafal Al-Quran. Ibu saya sambil masak ngaji. Ayah saya dari maghrib ke isya selalu ngajak ngaji dari maghrib ke isya. Nenek saya setiap hari Kamis malam Jumat sampai sekarang di Mekah. Keluarga saya itu semua di Mekah. Tak ada orang di sini. Saya cuma hanya di sini sendiri. Alhamdulillah, sampailah di sini. Saya sangka di kota ternyata di pelosok.
saya di sini. Dan saya itu masih ingat sama masa-masa lalu saya dulu di masa-masa saya kecil. Saya ini masih muda. Jangan disangka saya ini sudah tua. Usia saya 28. Saya lahir 1996. Muda saya, meskipun ini berengok, tapi Masya Allah, inilah yang bikin kita ganteng. Dengan ilmu, bukan dengan rewok, dengan apa, bukan. Dengan adab, dengan tawadhu, dengan akhlak. Intinya, nenek saya setiap hari Kamis malam Jumat bikin kumpulan kayak gini di rumahnya. Berapa cucu nenek saya? 55. Masya Allah. Sinilah cucu. Saya suka duduk di samping nenek saya di kanan. Mengapa? Karena di bawah pahanya dia ada uang. Ketika dia lirik ke kiri, langsung saya tarik. Tarik 5 rial, 10 rial. Maka pada intinya, jadilah contoh yang terbaik untuk anaknya. Supaya bisa menghafal Al-Quran, dua orang tua harus ngasih waktu kepada anak. Yang kedua, anak-anak Upin Ipin harus berguru. Dan gurunya itu mesti jelas lulusan mana dan bisa hafal apa, dan gurunya siapa aja. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Ini Masya Allah Ustaz Fauzan dari mana? Dari Tomboro, jelas ilmunya. Semua ulama Indonesia saya tahu, Masya Allah. Tomboro, Lirboyo, Gontor dan segalanya. Hormatilah mereka. Sekarang banyak orang tua yang tidak hormat kepada ustaz-ustaz. Mereka banyak sekarang yang memusuhi guru. Nih, dengarin baik-baik. Orang yang suka memusuhi guru, menjelekkan nama-nama guru, kata ulama, man istakhaffa bi ustadhihi. Siapa yang meremehkan gurunya, menjelekkan nama-nama gurunya, apa yang dia dapat? Yaitu adalah ibtalahullahu bi thalathati asya. Akan mendapat 3 perkara, 3 ujian, 3 bala. Yang pertama, nasiya ma hafidhah. Semua hafalan yang beliau hafal dilupakan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Zarana wa syarrafna al-habib Abdurrahman, matta'ana Allah bisahatihi wa afiyatihi, akana Allah umrahu wa akthara khairahu wa malahu wa banihi. Lanjut? Apa yang dilanjut? Hubungan? Apa pengajian? Siapa yang suka meremehkan gurunya lalu menjelekkan nama-nama gurunya, maka akan mendapat 3 ujian, 3 bala. Man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allah bi thalathati asya. Yang pertama, nasiya ma hafidhah. Semua hafalan yang dihafal akan dikasih lupa sama Allah Subhanahu wa taala, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kalla lisanuhu. Semua ucapannya dia terhadap masyarakat tidak berfungsi sama sekali. Yang ketiga, waftaqara ila akhirih. Artinya apa? Banyak harta, banyak uang, tapi banyak hutang, banyak musuh. Maka waspada. Jangan sampai orang tua yang ada di sini memusuhi guru. Kita tanpa guru tidak ada artinya. Itulah pesan saya. Pendidikan zaman dulu anak-anak kita itu dipukul dan tidak ada orang yang lapor. Zaman sekarang malah gurunya dijadikan sebagai musuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ingin mendapat ilmu yang berkah, macam mana kalau engkau ini memusuhi guru? Nah, waspadalah. Udahlah, berhentilah. Tidak ada pukulan dari guru terhadap santri yang ada rasa bencinya, tidak ada. Pukulan itu terbagi 3. Ad-darbu ala thalathati anwa'. Pertama, darbu ta'dib. Kedua, darbu tahdib. Ketiga, darbu ta'dib. Darbu ta'dib artinya pukulan dari orang tua terhadap anak. Ada anak kecil minta pisau dari orang tua. Nak, mak, oma, mak, minta pisau. Menurut anak kecil pisau itu baik bagi dia, tapi menurut ibu pisau itu bahaya bagi anak. Ketika anak maksa untuk minta pisau, gimana respon ibu? Pasti kayak gini. Ya, ini. Apakah ada perasaan benci terhadap anak? Tidak ada. Itu namanya darbu ta'dib, pukulan pendidikan. Kedua, darbu tahdhib.
Apa artinya darbu tahdid? Pukulan dari guru terhadap anak. Kami di Mekah kalau tidak hafal dipukul macam kayak ini. Mana mikrofon ini? Satu anak di sini. Yang ada mana? Sini. Sini, saya akan pukul kepala kamu. Yang panjang. Yang ada ininya. Ini. Lihat sana. Tidak ada yang panjang. Kabel. Tidak. Antum mau pukul kemana? Tidak ada yang panjang. Kita sesali. Ini guys, kami di Mekah sampai sekarang itu ada pukulan. Di Mekah kalau tidak hafal ditanya sama guru, "Al-yawm hafiz wa la hafiz?" Hari ini hafal tidak? Wallah yang hafiz Ustaz. Hari ini tak hafal saya. Langsung disuruh duduk macam kayak gini. Lihat sana. Lihat sana. Kelihatan? Hari ini hafal tidak? Anak siapa ini? Berhentilah rekaman ini. Nanti saya jadi viral. Anak siapa? Orang tuanya ada tidak? Tidak ada. Ikhlas ya? Guru-guru Makkah macam kayak gini tidak ada. Justru kalau kita lapor ke polisi bahwa anak kita dipukul, kata polisi apa? Pukul lagi Ustaz. Pukul lagi. Mana orang tuanya? Panggil orang tuanya. Kata polisi, anak engkau ini bandel, tidak mau hafal dia. Ambil anaknya, didiklah sendiri. Nah, barulah rasa. Kalau di sini, ya Allah, banyak yang memusuhi guru. Waspada. Tidak akan dapat keberkahan dalam hidup. Hafal tidak? Tidak. Pukul di sini dibakar. Itulah yang namanya darbu tahdid. Karena beliau tak hafal, bandel saya pukul. Itu di Mekah. Kalau di sini tak boleh pukul, tak boleh. Langsung aja dicampakkan ke sungai. Banyak sungai di sini. Betah di sini kan. Nah, insya Allah saya pukul kepala kamu. Nah, semoga insya Allah bisa menjadi seperti Ustaz Adi Hidayat. Amin ya Rabbal. Darbu ta'dib yang ketiga, pukulan dari pemerintah bagi orang siapa? Bagi orang yang mabuk zina khamar. Baru itu pukulannya kayak gini. Nah, angkat tangan. Maka andai saya menjadi ketua Kementerian Agama di Indonesia, saya akan kasih ide bahwa pukulan itu boleh, asal jangan terlalu keras. Harus ada pukulan. Anak-anak sekarang sudah memusuhi guru, lalu kemudian mau dapat ilmu yang berkah. Cemana kau ini? Cemana? Benar kan? Harus anak-anak kena pukul. Benar kan guys? Kata mereka benar. Saya cuma mancing-mancing Pak. Nah, maka minta tolong. Tak harus engkau memukul anak. Yang penting mulai mendidik anak, yaitu adalah dari sejak memilih istri. Kedua, yaitu adalah orang tua kerjasama, harus ada waktu untuk anak. Yang ketiga, antarkanlah anaknya ke pondok pesantren yang di situ jelas hafal Al-Quran. Yang ketiga, yaitu adalah selalu mendengar bacaan ayat Al-Quran supaya hafal. Yang keempat, yaitu adalah anaknya ibu, anaknya bapak kalau sudah dewasa, wa yuzawwijahu idza adraka. Artinya apa? Kalau dia sudah dewasa usia mau nikah, tanyalah dia, engkau suka dengan siapa, mau nikah dengan siapa? Nikahkanlah dia sama orang yang soleh. Jangan angkat tangan. Pendidikan anak itu sampai satu di antara kita yang meninggal. Kalau bukan ibu yang meninggal, anak yang meninggal. Tapi dalam rumah tangga anaknya engkau jangan ikut campur. Itulah pesan saya. Pesan saya hari ini banyak sekali. Di antaranya dua yang paling penting. Dua orang tua harus ngasih waktu untuk anak. Lalu kemudian jangan memusuhi guru. Jangan, supaya dapat ilmu yang berkah. Itulah yang saya harus sampaikan. Waktu saya sudah selesai, persis seperti yang disampaikan oleh beliau. Sampai jam 2.30 beliaulah yang membataskan.
Coba kalau minum tak membataskan, saya panjangkan. Terus, apa yang harus diterus Ustaz? Saya sudah lapar. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah mendapat anak yang hafal Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah mendapat jodoh yang baik bagi anaknya. Yang mengaminkan, yang belum menikah ibu ini sudah menikah, jangan mengaminkan. Sudahlah, ibu dapat Fir'aun, ya udah, dijalani aja dengan alhamdulillah. Nah, minta tolong pesan saya yang terakhir, yaitu adalah untuk upin-ipin yang ada di sini, untuk bapak-bapak, ibu-ibu sudah, untuk upin-ipin yang ada di sini, supaya cepat menghafal Al-Quran, sering-sering mendengar bisama. Quran ini tak turun lalu kemudian Iqra, artinya Iqra, bacalah, tengoklah. No. Quran ini turun melalui pendengaran bisama. Artinya apa? Sering-sering mendengar. Walaupun bacaan ibu, bacaan bapak tak lancar bacaannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bayangkan, satu huruf 10 pahala. Kalau bapak mengulangi berapa kali itu? Sering-sering mendengar. Saya bisa jadi qari kayak gini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kok bisa saya jadi qari kayak gini? Karena sering mendengar. Maka pesan saya kepada abang-abang yang ada di sini yang masih muda, supaya cepat hafal Al-Quran, sering mendengar. Kok bisa saya menyampaikan ini? Karena anak-anak zaman sekarang bisa hafal lagu TikTok dibanding hafal Al-Quran. Benar kan guys? Coba kita buktikan ke mereka bahwa kita hafal lagu TikTok. Yuk, dengan satu suara. Jangan pura-pura mereka. Yuk, terpesona aku. Sudah dikasih contoh, sudah dikasih bukti. Beginilah tata cara mendidik anak. Sudah saya sampaikan semua. Hadza wallahu a'lam wa 'ilmuhu ajam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita tutup acara ini, bolehlah kita bersolawat dengan satu suara supaya mendapat ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Solawat ini lalu taruh di Instagram, di story. Lepas itu tag lah saya, Abdul Basit _Rusli. Yuk buka kameranya dulu. Yang tidak bawa HP, nampailah giginya kayak ini. Yuk, Sici, Laro, telur.
hafalannya, banyak rizkinya. Untuk ibu-ibu banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelangnya. Untuk bapak-bapak banyak bininya. Kita tutup acara ini dengan doa. Setelah itu langsung saya mau pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina. Angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Ballighna ziyarat baitikal haram. Sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Barikillahumma lana fi a'malina, berkahilah umur kami wa khatawatina, langkah-langkah kami wa muqamana, pondok pesantren kami wa auladana, anak-anak keturunan kami wa masyayikhana wa habaibana wa ulama'ana, kiai kami ya Allah. Barikillahumma lana fi Andalusia, berkahilah ya Allah negara Republik Indonesia ini ya Allah. Khususan Bengkulu wa nawahiha, khususan kota Bengkulu dan sekitarnya ya Allah. Barikillahumma lana fi kulli ma a'taitana, berkahilah ya Allah segala urusan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Waktub lana husna khitam, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa, di samping siapa, ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi sirri asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang terhormat, mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Mekah. Dan insya-Allah mudah-mudahan pejabat-pejabat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian sebelum saya meninggalkan tempat ini, minta tolong doakanlah saya supaya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Saya mau pergi sih pengajian, ambil dulu kepala kau. Nanti saja. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur banyak amal. Amin ya rabbal
Amin. Saya langsung mau izin Ustaz karena saya mau pergi isi pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.